Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Yani dan Kakak Omi dalam ibadah sekolah minggu. Ya, tapi kayaknya hari ini Kakak Omi kurang semangat nih. Kira-kira apa sebabnya ya Kakak Omi? Ya, Kakak Yani dan adik-adik, Kakak Omi lagi kurang bersemangat. Karena kan kemarin kita di sini zona hijau asmat, tapi sekarang zona merah dari COVID. Ya, Kakak Omi dengan adik-adik yang di rumah, jangan khawatir, jangan sedih, harus tetap semangat ya adik-adik. Dan Kakak Omi harus tetap semangat. Ingat, Tuhan Yesus selalu sayang kita, selalu jaga kita kemana saja kita berada. Oke adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah kita. Dan kita akan menyanyi lagu yang berjudul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kakak Yani dan juga adik-adik di rumah, kita akan berdoa. Doa kali ini Kakak Omi minta untuk adik-adik di rumah juga sama-sama mengulang kembali apa yang Kakak Omi ucap bersama dengan Kakak Yani. Bisa adik-adik? Ya, kita berdoa ya. Tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami berterima kasih kami boleh ada lagi dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kami akan memuji Tuhan dan juga kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati, memberi hikmat bagi kakak pengasuh yang akan membawakan cerita di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bunyinya demikian, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah, aku dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Ya adik-adik, hari ini kita masih belajar tentang gereja. Di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita berbicara mengenai gereja sebagai gedung, di mana gereja berfungsi sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai gereja sebagai persekutuan orang percaya. Persekutuan orang yang percaya yang dipanggil dari kegelapan keluar menuju terang yang ajaib. Dan jika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam terang. Nah, ketika kita tinggal di dalam terang, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita. Kasih karunia Tuhan kepada kita itu bermacam-macam adik-adik. Kalau dalam pembacaan kita dikatakan bahwa karunia yang diberikan kepada kita itu bermacam-macam, antara lain untuk menyembuhkan, untuk bernubuat, untuk berbahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh itu semua adalah karunia-karunia yang diberikan kepada kita jika kita melakukan apa yang dikehendaki Allah dan kita tinggal di dalam terang Allah. Adik-adik, karunia-karunia yang diberikan kepada kita itu bukan dari hasil jerih payah atau hasil belajar, tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan dan diberikan secara khusus kepada orang-orang yang dipilihnya. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa kita belajar saja untuk bernubuat, kita belajar saja untuk menyembuhkan. Tidak bisa. Ini bukan sekolah dokter, ini bukan sekolah untuk berpidato, bukan. Tapi itu diberikan Allah secara langsung. Seperti ketika Roh Kudus turun. Pada saat Roh Kudus turun, maka murid-murid mendapat karunia masing-masing. Bisa berbicara dalam berbagai bahasa, bisa mengerti berbagai bahasa, bisa membuat keajaiban, membuat mujizat. Nah, itu yang disebut karunia. Jadi tidak bisa diperoleh dengan cara belajar. Adik-adik, karunia yang diberikan itu bukan untuk menyombongkan diri. Tidak dipakai untuk menyombongkan diri. Tapi karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu harus kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, contoh-contoh karunia yang tadi kita baca itu seperti karunia untuk menyembuhkan. Bila ada yang sakit, lalu ada orang yang punya karunia itu, maka dia akan berdoa dan orang yang sakit itu akan sembuh. Atau karunia untuk membuat mujizat. Karunia untuk membuat mujizat itu diberikan jika misalnya kalau kita belajar dalam Alkitab ini ada banyak cerita bagaimana Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang dipilihnya untuk membuat mujizat. Misalnya Nabi Elia, ketika dia membangkitkan anak seorang perempuan janda, itu dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah untuk meminta anak itu dibangkitkan, dan itu terjadi. Atau misalnya dia berdoa untuk meminta hujan kembali turun di tanah Israel, dan itu terjadi. Itulah yang disebut mujizat. Atau ada lagi karunia untuk bernubuat. Bernubuat ini bukan seperti orang yang meramal. Kalau adik-adik bilang bernubuat sama dengan meramal, bukan. Beda adik-adik, bernubuat dengan meramal. Bernubuat itu kita memberitakan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah wahyukan kepada kita. Allah perintahkan apa yang harus kita ucapkan. Itu yang kita ucapkan. Jadi bukan meramal. Kalau meramal itu masih kira-kira, tapi bernubuat itu sudah pasti terjadi. Itulah karunia-karunia yang diberikan kepada kita untuk memuliakan Allah. Sebagian yang kakak sudah jelaskan tadi. Kalau kita menerima karunia itu,
karunia yang diberikan Allah, berarti kita harus menggunakannya untuk memuliakan Allah. Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu untuk memuliakan Allah, memberitakan kebesaran Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang yang lihat, orang yang mendengar akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dan juga adalah juru selamat bagi semua orang. Itu sedikit yang boleh kakak sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Bahwa apa yang adik-adik dengar hari ini, bahwa adik-adik sudah diselamatkan, adik-adik sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dan adik-adik adalah gereja yang terbuka. Adik-adik adalah gereja itu sendiri, sehingga adik-adik harus menjadi perantara, imam yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Tidak perlu lagi adik-adik berpikir bahwa harus nanti pendeta saja yang bisa berdoa. Tidak, adik-adik juga bisa berdoa secara langsung kepada Allah. Sampaikan apa yang ada dalam hati adik-adik, maka Allah akan menjawabnya. Yang penting dengan kesungguhan, dan adik-adik bisa hidup dengan benar, maka semuanya pasti akan terjawab. Yang berikut adik-adik juga harus hidup di dalam kasih, harus mengasihi sesama. Yang berikut lagi, adik-adik harus ada di dalam persekutuan, jangan sampai menjadi orang yang memecah belah. Baiklah adik-adik menjadi orang-orang yang selalu membuat sebuah persekutuan menjadi lebih baik. Yang berikut, adik-adik juga harus menjadi pemberita firman yang hidup. Bukan saja pendeta dengan majelis, para pengasuh yang menjadi pemberita firman, tapi adik-adik kita semua yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita yang adalah gereja yang dipanggil, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib, ya itulah yang harus memberitakan firman Tuhan. Yang terakhir adik-adik, dengan karunia-karunia yang diberikan kepada kita, kita tetap juga memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan diri, tapi kita memuliakan Tuhan dengan seluruh apa yang kita miliki. Itulah yang menjadi dasar kita dalam bergereja. Bukan masalah gedung, bukan masalah tempat yang mewah, tetapi hidup kita lah yang penting untuk mewujudkan gereja yang kudus, gereja yang esa di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah cerita kakak di hari ini. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Shalom, sampai jumpa lagi. Adik-adik semua, tadi kita semua sudah boleh bernyanyi, kita sudah baca Alkitab, bahkan mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengasuh. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sampai pada hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah kami masih tetap dapat menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan cerita yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan memberkati semua sarana yang kami gunakan untuk menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Yesus tetap menguatkan kami semua, memampukan kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami, mewajibkan kami untuk beribadah dari rumah, kami tetap percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan tetap kami rasakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah dengan cara dan kuasa-Mu
Engkau membantu dan menolong pemerintah kami dalam setiap upaya-upaya penanganan COVID-19, sehingga kami semua boleh berkumpul lagi bersama-sama beribadah seperti yang dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua, membantu, memberkati kakak-kakak pengasuh yang setia melayani kami, setia menyampaikan firman bagi kami. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, tapi juga pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus kompel yang ada di sinode, di klasis, bahkan semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khusus dalam pelayanan bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Mama dan Papa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka berikan bagi kami, agar dalam kasih dan cinta Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan kami boleh terpenuhi. Tuhan Yesus juga berkati kami selaku anak-anak-Mu, beri kami sehat, beri kami kuat, ajarlah kami untuk terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bahkan ajarlah kami juga di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan kami dengan baik, mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, bahkan menjaga jarak, sehingga kami pun boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh kehidupan kami semua. Kami tetap percaya dalam kuasa dan cinta Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hidup ini, apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak multimedia dari jemaat kami, jemaat Bethlehem Agat, yang setia bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh dalam meliput video pemberitaan firman untuk kami yang ada di rumah. Berkatilah juga hidup mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka maupun keluarga mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sadar sungguh kami orang berdosa. Tuhan ampunkan salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua, hari ini, esok, terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang manis, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kami undang semuanya berdiri dan kita menyanyi lagu Orang Buta Melihat. Masih ingat? 1, 2, 3. Orang buta melihat, klip, klip, klip. Orang tuli mendengar, hap, hap, hap. Orang lumpuh berjalan, plok, plok, plok. Yesusku hebat, yes. Yesusku hebat, yes, yes. Buta melihat, klip, klip, klip. Orang tuli mendengar, hap, hap, hap. Orang lumpuh berjalan, plok, plok, plok. Yesusku hebat, yes. Yesusku hebat, yes, yes. Oke adik-adik, ibadah kita telah usai. Tetap semangat dan ingat jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik, sampai jumpa.